Nah ini kan dia bunyi tek 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 tek. Jadi pas posisi full belok kiri itu dia menggigit dan timbul suara cekrek gitu. Ini kalau saya goyang. Iya kan. Kalau bicara harga mungkin ya di atas 12 mungkin. 12 juta di atasnya. Posisi mobil ini kan bunyinya kalau pas belok kiri. Nah, di sini adanya belok kanan semua, Pak. Mari ramari yo doe. Oke pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore, hampir sore ya. Untuk Sobat Apedia di sore hari ini, biasanya kan kita sering berbicara tentang keluhan-keluhan di kaki-kaki. Kali ini kita akan membahas kaki-kaki yang bunyi-bunyi ceritanya. Saya nggak tahu ini di kaki-kaki atau di setir. Kita coba tanya dengan Mas Hardi ya. Ini di depan kita ada Camry 2,5 V ya, Toyota. Nah, mudah-mudahan ini cerah masa depan ini bersama Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Nah, semoga sehat terus ya, Pak ya. Amin. Ya. Iya. Nah, gimana, Pak? jadi ini ada wajah baru yang saya lihat kan mobilnya bagus sih Mas. Mobil terbaru ya. Nggak lama-lama ya. Punyanya Bupati, Pak. Wah, tuh. Bupati mana? Bupati. Bukan, Pak, nggak tahu. Oke, baik. Mas Hardi, ya. Ini keluhannya apa Mas? Katanya tadi hubungannya dengan kaki-kaki atau tanpa setir yang dibongkar Mas? Nah, ini tuh posisi dia itu Pak customer tuh ngeluhkan kalau pas belok kiri full itu dia cekrut gitu. Ada suara krek di ini di dalam EPS-nya. Untuk Nissan Camry, Toyota Camry ini sedang dilakukan tes jalan ya di area yang bisa belok kiri full. Memang kita dapatnya ada bunyi. Nah ini itu bunyinya dari EPS motor yang atas. Ini EPS ini nih. Nah dia bunyi tek tek kratak. Nah ini kan dia bunyi tek 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 tek. Di dalam? Ya, di dalam setir. Terus kita cek secara general kan. Kita cek kaki-kaki bawah yang biasanya rusak kan biasanya rekstir ya. Ya. Itu rekstirnya masih bagus. Terus kita coba pukul-pukul juga nggak ada bunyi sama sekali. Terus habis itu kita cek di area jointsir juga aman jointsirnya. Ternyata kita coba buka ini pad hornnya atau tombol klaksonnya itu kita lepas, kita tes jalan. Nah, di tes jalan itu kan kita nyari posisi mobil ini kan bunyinya kalau pas belok kiri. Nah, di sini adanya belok kanan semua, Pak. Putar balik dong berarti. Iya, putar balik semua. Jadi nyari belok kirinya sudah. Akhirnya kita ke parkiran Monjali. Tadi di parkiran Monjali belok kiri itu memang full itu dia cekrot padahal belok kanan full enggak. Gitu. Terus feeling kami ini mirip kayak X-Trail T32 yang dulu pernah kita buatkan videonya, Pak. Ya, ketika lagi jalan terus ada rasa gigitnya itu. Nah, itu mirip banget kayak gitu. Kalau ini menggigit juga atau hanya menggigit suara? juga. Jadi pas posisi full belok kiri itu dia menggigit dan timbul suara cekrek gitu. Jadi kita pastikan bahwa itu aman. Nah, kita positifkan langsung ke EPS-nya. Ternyata tadi begitu kita cek pakai stetoskop, itu bunyinya muncul dari arah ini, Pak. Pertemuan antara ini dengan ini. Jadi posisinya ada di dalam sini tadi. Nah, teman-teman kalau misalnya buka dari dalam itu, dia sini ada suara cekrek-cekretnya. Nah, ini adalah yang masuk ke jointsir ya ini ya. Jointsir. Gitu. Nah, ini tadi begitu kita cek, oh dari sini. Ternyata kita profil ke pemilik udah Mas pasrah. Wah, ini saya seneng nih Pak. Kalau pasrah itu udah menggantungkan harapan terakhir. Mari ramari yo doe. Oke pasrah. Nah, akhirnya sembuh nggak sembuh pokoknya pasrah. Akhirnya kita coba turunkan, kita coba buka. Ternyata ada sesuatu yang mirip-mirip kayak pernah kita bongkar, Pak. Kita pernah bongkar yang X-Trail T32. Ya. Barangnya mirip kayak gini, Pak. Oh, mirip ya? Mirip. Ini sampai ini pinion sama ininya pun juga mirip nih. Kalau Mas kemarin juga turunin setir juga? Kalau yang X-Trail 32? Tetap nurunin setir juga. Ini kenapa kita nggak lepas karena posisinya ada di bawah sini ya. Akhirnya sekalian aja. Kalau yang X-Trail T32 kan kita lepas setir sama body combination-nya. Ini sengaja nggak kita lepas. Tapi sebenarnya dilepas juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, ini akan kita coba cek ya dalamannya seperti apa ya. Jadi kalau untuk melepas ini ada beberapa cara sih. Kalau digini kan dia nggak mau, coba kita pukul pakai ini teman-teman.
Kita memanfaatkan gaya Newton. Ini kita bicara fisika, nanti kita pukul, nah dia akan keluar, Pak. Nah, Oke. seperti itu. Nih. Oh iya, sama ini Mas. Sama kan? Iya, betul. Extrail T32 kan? Ah. Nih, kita coba cek bushingnya apakah sama. Buat dia. Yang sudah pernah nonton video-video kita sebelumnya, pernah kita buka untuk T32. Nah, ini. Betul sekali. Sama persis, Pak. Bushing-bushingnya juga sama. Nih, kasusnya juga sama pakai gini, Pak. Jadi pertautan ini yang masuk dari motor ya. Ini yang masuk dari steering atas. Ya. Nah, posisinya kayak gini. Kalau misalnya dia salah satunya miring, miring seperti ini, maka pertautannya menjadi bunyi cekrut-cekrut. Ini waktu dia posisi diputar. Nah, Karena tidak lurus ya. karena tidak lurus dari gitu. Ini tadi udah kita cek, memang dia ada keausan ya beberapa di titik-titik ya. Kemungkinan besar keausannya itu memang disebabkan karena ini, Pak. Ini kan besi, ini kan plastik. Nah, tentunya dia kalau posisi dia membantu putaran seperti ini, kemudian dia mutar, ini tentunya persinggungan ini bisa mengakibatkan aus kalau ininya goyang ujungnya. Ini kita coba buktikan. Nah, ya kan? Sama persis T32, Pak. Ini kalau saya goyang. Oh, iya kan? Betul. Nah, ini teman-teman. Ini juga bushingnya sepertinya mirip sama kayak Extrail T32, Pak. Ya, ini dia goyang. Nah, ini kalau Extrail itu posisi dia jalan biasa saja dia udah bunyi cekrut-cekrut. Kalau ini dia belum terlalu parah. Ketika jalan dia masih halus, tapi kalau pas belok full, nah dia ada gigitnya. Ini akan kita coba lakukan penggantian, Pak, bushing ini. Nanti akan kita buatkan teflon di bengkel bubut. Nah, ini tidak dijual berarti, Mas? Enggak Dijual ya? nggak dijual. Ini customer kemarin udah ke ini, Pak, ke dealer resmi. Itu beliau disarankan untuk mengganti EPS Motor semua. Dari motor mana tuh EPS. gantinya? EPS itu biasanya gini, Pak. Ini dari ini kan ada kabel ground ya. Kabel ground ini lepas, biasanya EPS itu di bawahnya ini. Oh, berarti ini. Ya, Termasuk ini segini sama motornya ini jadi satu komplit. Tapi kita nggak tahu ya di sana itu dijual terpisah nggak antara motor sama ininya, unitnya ini. Kemungkinan sih jadi satu. Kalau yang kami cek di Extrail itu jadi satu. Ya kalau bicara Berapaan harga itu? mungkin ya di atas 12 mungkin 12 juta. di atasnya. Di atasnya lagi. Mungkin kan kalau 30 juta kan di atas 12 juta, Pak. Iya, benar ya. Apalagi tipe kendaraan itu berpengaruh harga ya, Mas ya. Betul, Pak, premium kan, Pak. Premium Camry sobat tapi dia. Tuh. Oh. Baik. Nah, kan kemarin kalau yang Nissan itu tidak sudah mulai banyak goyangnya, Mas ya. Terasa iya. goyangnya. Ah. Kalau ini nggak ada goyang. Cuma Posisinya posisi betul. setir aja. Kemungkinan besar kan penyebabnya ini rusak kan karena keausan, Pak. Nah, bisa jadi keausan ini disebabkan juga itu karena bawah ada ketukan dari rek setir. Jadi sebelum ininya rusak, mungkin sumbunya ini dia sudah banyak ketukan di area joint setirnya, sehingga dia membantu mempercepat kerusakan bushing yang hanya tipis dan kecil ini, Pak. Ini dari plastik ini. Nanti kita gantikan pakai yang berbahan teflon, Pak. Nah, memang beliau ini belum pernah ngecek kaki-kaki sebelumnya ke sini, Mas ya. Belum, Sehingga Mas belum pertama. tahu riwayatnya seperti apa ya. Baru Tapi pertama. kalau kondisi tadi sebelum dibongkar ini kaki-kaki normal. Kaki-kaki udah normal. Kita angkat ke atas itu tadi, terus kita cek rek, bearing, terus shock, itu aman. Jadi posisi kita putar pun itu di tempat, Pak, itu aman. Tapi kalau dia agak jalan sedikit terus agak terkena benturan itu udah baru krek. Kemungkinan sebelumnya Kerugian udah apa itu? pernah penggantian ini, Pak. Ada perbaikan berarti ya? Perbaikan. Betul. Repair Kalau ya? kita cek di bawah sana memang kenceng ya. Kita nggak tahu kencengnya itu memang dari baru atau enggak. Karena kan yang jelas ini mobil kilometernya juga udah Tinggi? cukup tinggi ya. Berapa, Mas Nova? 100.000. 100.000-an. Mas Nova. Tahun berapa nih, Mas? 2013. Oh, 2013. Tadi udah dicek pakai Nah, STNK. baik. Kalau ngomong masalah dengan rek setir, setir ya, Mas ya. Setir, Pak, steering kolom. Kalau kita bandingkan dengan T32. Ya. Nah, ini kasus yang sama bisa muncul di berapa kilometer atau berapa tahun? T32 itu kita dapetin rata-rata di atas 100 ribuan, Mbak. Muncul. Yang kita dapat itu setiap kali kita dapat kasus yang setirnya itu dia cekrut-cekrut gitu, rasanya kaku itu. Ketika dia jalan terus kaku ini kan bikin mobil itu arahnya tertahan. Jadi misalnya dia pas posisi lurus itu kan, ya namanya kontur jalan itu kan dia
nanti setir itu kan menyesuaikan Pak berdasarkan ini ya kontur jalan ya. Kalau jalannya misalnya miring ke kanan, nanti setir itu akan menyesuaikan. Miring kiri juga setir akan menyesuaikan. Nah, ketika kondisi dia jalan seperti itu, sementara jalan ini sebenarnya bergelombang, nggak lurus atau mungkin agak miring gitu kan, dia kan harusnya setir ini kan menyesuaikan. Karena dia nggak menyesuaikan, laju mobil itu jadi kaku. Akhirnya apa? Harusnya mobil itu bisa lurus mengikuti kondisi jalan, karena posisinya dia kaku ya. Akhirnya mobil agak menceng dikit. Pasti kan supir akan membelokkan. Nah, pas posisi membelokkan mau meluruskannya itu dia agak kaku. Agak kaku. Nah, itu kalau udah 100.000 yang kebanyakan yang hal kayak gini kita dapat yang 100.000 km ke atas. Gitu. Bagaimana dengan mobil-mobil yang seperti yang Livina yang L11? Ya nggak seperti ini. Bukan nggak ada masalah seperti? Nggak. EPS-nya malah bandel-bandel. Yang kalah yang paling sering ya bawah Rextir ya yang kalah yang ya. Kita sering buka itu Rextir. Kalau EPS-nya gini malah jarang sekali, bahkan yang saya pernah punya Latio 2007 itu, nah itu sama sekali nggak. Itu juga EPS sudah? Itu udah EPS. Cuman kan mungkin konstruksinya beda-beda, dan justru mobil-mobil yang pernah kita bongkar malah mobil-mobil yang kayak gini. Nah, terus bagaimana sarannya Mas? Ya, kalau untuk saran tentu kalau untuk mobil-mobil premium kayak gini udah kerasa bunyi-bunyi ya. Itu sebelum menjalar ke yang lain, karena diantara rangkaiannya itu kan saling bersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Itu sebaiknya segera dicek. Ya gitu. Kalau misalnya yang memang Rextirnya yang rusak, sebelum merambat ke arah joinster ke atas, ya Rextirnya segera dilakukan perbaikan. Kemudian hindarin ya kita kalau susah untuk menghindari jalan berlubang, hendaknya kecepatannya dijaga. Jadi kecepatannya jangan terlalu tinggi, karena kecepatan terlalu tinggi nanti bakalan cepat merusak area yang bergerak, Pak. Jadi area yang bergerak itu ya rek, kemudian ada ball joint di sana, kemudian ada shock breaker tentunya, kayak gitu. Baik. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, masalah spare part tadi yang Mas ceritakan itu, ya, Pak. Kalau kita masuk ke bengkel resmi, ini dianjurkannya ganti. Nah, dengan Nissan yang T32 kemarin itu juga sebenarnya disuruh ganti. Suruh ganti, Pak. Jadi gantinya karena ini ya ketidaktersediaan spare part sebenarnya. Karena kan kalau beberapa bengkel itu kan termasuk dealer resmi ya, yang dikejar adalah waktu, prioritasnya waktu. Jadi nanti kalau bongkar seperti ini, waktunya akan lama ya, panjang gitu. Jadi efisiensi kerjanya akan menurun seperti itu, Pak. Nah, kalau kita ganti ini, apakah ini akan muncul atau bertahan lama, Mas, menurut Mas sendiri? Untuk sejauh ini yang Xtrail T32 kita udah melakukan cukup banyak penggantian, dan sejauh ini kita dari pertama kali bikin video itu kan pertama kalinya kita coba membuatkan busing. Iya, benar. Itu sampai setelah itu ya sekitar 5 sampai dengan 6 mobil. Itu selama setahun ini nggak ada masalah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Modelnya kita buatkan nanti teflon seperti ini. Nah, ini saya ambilkan contoh yang Xtrail T32 ya. Harganya berapa Mas? Kalau boleh ini? 250.000 aja, Pak. 250.000 dibanding 12 juta Sobat Apedia ya. Nah, ini punyanya Camry ya. Nah, ini punyanya Xtrail T32. Nah, ini kan sama ya? Agak sama titik-titiknya juga sama, Pak. Bentuk-bentuknya, titiknya, kemudian diameternya pun sama. Ini punya Xtrail T32, ini punya Camry. Oke, kita coba masukkan ya. Ini kemarin ini adalah contoh yang oblak, Pak. Jadi, yang oblak itu ya. Kita minta dari customer, Pak, itu barang bekas busingnya boleh diminta nggak? Kayak gimana, Mas? Bisa. Kayak anting-anting gini, Mas, gitu bilang. Ya gitu, Pak. Ya udah ambil aja, Mas, katanya. Nah, ini ternyata tadi kita buktikan, kita masukkan ke dalam Camry sama. Dan ini kasusnya juga sama. Goyang. Nah, ini goyang. Ini punya T32, yang baru punya Camry mana tadi punya Camry ini. Nah, ini punya Camry sama ini. Goyangnya. Sama. Oh, lebih parah ini. Lebih parah. Gitu. Sebenarnya sama, ukuran dimensinya sama. Ini T32. Nah, kita akan ganti dengan yang baru. Ini kita buatkan shred. Nah, ini dia kenceng. Ini dia pas, kencang, pas, kayak gitu. Ini meskipun kayak gini dia masih bisa muter, Pak. Memang harus ada free-nya, Mas? Harus ada, karena nanti kalau terlalu kencang dia kaku malahan setirnya, kayak gitu. Nah, nanti ini akan tertanam di sini, nah, di ujung sana. Oh iya, di dalam sana Sobat Apedia. Baik Sobat Apedia, gitu. Untuk yang kali ini kita bisa melihat bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Mas Hardi
beliau bisa ternyata tidak jauh beda dengan punyanya T32. Iya, Untuk kasus mirip. yang sama, mirip banget kata Mirip Mas banget, Ari. betul. Dan bahkan spare partnya juga sama, tidak goyang lagi, harusnya dia pas sehingga tidak muncul bunyi lagi nanti Mas ya. Insya Allah, Diharapkan kayak gitu ya. Ya, insya Allah nggak akan muncul bunyi lagi, nggak ketika nanti diputar dia nggak kaku. Oke, baik. Nah, ini pesan buat Sobat Topedia, bagaimana Mas Diri, pemilik Toyota? Pemilik Toyota Camry. Ya. Silakan merapat, hubungi Mas Ari langsung ya sebelum merapat. Ya pokoknya kita pilah-pilah. Pak. Bila-bila ya. Baik. Maksudnya nanti kita akan sama-sama apa tuh namanya memberikan solusi. Ya. Dengan betul. solusi kita dapatkan solusi yang bareng-bareng. Oke, gitu Pak. Baik. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih kembali. Ini saya akan pasang, saya akan rakit, kemudian kita akan langsung tes jalan sore ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.